yaitu fenomena transport, seperti yang tadi sudah saya share di WA Group ya, untuk materi bentuk video ataupun PDF-nya ada di Sika ya. Oke, sebelum kita memulai materi hari ini, untuk materi minggu sebelumnya sudah tuntas ya. Latihan soal sudah dibahas kan yang bab 8? Sudah, Ibu. Oke, sudah selesai berarti ya. Oke, baik. Untuk materi sekarang sudah disimak juga tadi. Ada yang sudah sempat menyimaknya atau belum sempat? Halo Mbak Rifna, sudah sempat menyimak? Bu. Masih makan. Oh, belum sempat. Oke, ya sudah, nggak apa-apa kalau belum sempat, kita coba ulang kembali sama-sama ya. Oke, saya izin share dulu saja. Oke. Terdengar jelas ya? Pada kesempatan kali ini, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Video ini merupakan video pembahasan lanjutan materi termodinamika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fenomena transport. Baik, kita mulai. Apa sih itu yang disebut dengan fenomena transport? Nah, yaitu merupakan ilmu yang mempelajari mengenai proses transfer massa, panas, dan momentum yang terjadi pada material. Jadi di sini pembagiannya berarti terkait dengan transfer massa, ini berkaitan nanti dengan hukum Fick. Lalu yang keduanya transfer panas, yaitu hukum Fourier. Dan yang ketiganya transfer momentum, berkaitan dengan hukum Newton. Oke, jadi teman-teman yang dibahas hari ini itu terkait 3 materi ini. Kalau teman-teman ingat atau makna dari kata transport, ya sebetulnya transport gitu kan. Makanya ada alat transportasi, alat untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di sini juga sama, transport berarti perpindahan. Tetapi berpindahannya itu lebih ke arah massanya, panasnya, sama momentumnya. Nah, kalau massa itu kaitannya dengan hukum Fick. Panas, Fourier, momentum, Newton. Itu ya, karena konsep momentum konsep dengan mekanikanya. Makanya di sini transfer momentum. Oke, saya lanjutkan dulu. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung disampaikan ya. Baik, kita ulas. Yang pertama yaitu mekanisme transfer massa. Sini ada contoh ilustrasinya, 2 sistem yang dihubungkan oleh suatu pipa, kemudian terdapat katupnya. Bagian ruang pertama berisi gas nitrogen, kemudian bagian yang keduanya berisi oksigen atau O2. Nah, jika katup ini atau piston ini dibuka, maka akan terjadi perpindahan massa, baik dari nitrogen ke oksigen ataupun sebaliknya. Nah, jadi bentuk analoginya di sini ada laju ya, laju pergerakan terhadap hambatannya. Ini nilai dari analogi transfer massa. Nah, secara matematisnya di sini kaitannya dengan transfer massa ada yang mengulasnya yaitu hukum Fick. Nah, bentuk hukum Fick dinyatakan dalam model matematik seperti ini dengan AZ ini menunjukkan flux massa A ya dalam arah Z dengan satuan mol per second meter kuadrat. Sementara nilai D ini menunjukkan difusivitas dari molekul A dalam B. Contoh kalau tadi molekul nitrogen dalam oksigen gitu ya, dengan satuan meter kuadrat per second. Kemudian nilai dari CA ini adalah konstanta dari massa A dengan satuan mol per meter kubik. Nah, contoh peristiwa yang menunjukkan mekanisme transfer massa yaitu pada kasus distilasi, kemudian absorpsi dan adsorpsi. Jadi di sini massanya yang berpindah ya, turut serta bergerak.
Oke. Sampai slide ini dulu ya. Yang namanya transfer massa berarti massanya yang berpindah. Makanya dalam penyaringan misalkan ada suatu campuran air dengan zat yang terlarutnya. Misalkan ada pasir atau apa. Nah, kita mau menyaring gitu kan. Nah, berarti ada perpindahan massa yang lolos melewati saringan tersebut. Gitu kan? Itu seolah-olah massanya, transfer massanya. Atau contoh di sini juga nitrogen dengan oksigen karena berkaitan termodinamika gas-gas kedua ini ya. Pada saat pipa itu dibuka katupnya, maka bisa pindah mungkin nitrogen ke oksigen ataupun bisa juga sebaliknya ada laju perpindahan massanya. Jadi yang ditunjuk ini adalah komponen massa. Contoh-contohnya seperti distilasi, absorpsi ataupun adsorpsi ya. Oke, jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan ya. Saya lanjutkan dulu. Ya, turut serta bergerak. Sementara untuk mekanisme transfer panas, di sini contohnya ada satu batang logam, kemudian salah satu ujungnya dipanaskan. Maka akan terjadi aliran panas dari ujung yang lebih panas menuju batang yang suhunya lebih rendah. Nah, dengan aliran arah seperti ini. Bentuk analoginya sama ya, laju pergerakan terhadap hambatannya. Nah, dari bentuk analogi ini terkait dengan mekanisme transfer panas ada yang namanya hukum Fourier. Nah, dengan bentuk persamaan seperti ini, di mana perbandingan Q terhadap A ini menunjukkan flux panasnya dengan satuan Joule per second meter kuadrat. Sementara nilai dari alfa ini adalah difusivitas panasnya itu sendiri dalam satuan meter kuadrat per second, dan nilai dari rho Cp kali T itu adalah konstanta panasnya dengan satuan Joule per meter kubik. Nah, terkait dengan mekanisme transfer panas berarti bentuk energi panasnya yang berpindah. Contoh kasusnya yaitu pada proses pengeringan. Suatu benda yang basah, misalnya kena sinar matahari, panas dari matahari ditransfer ke benda yang basah tadi. Jadi energi panasnya yang berpindah, bukan bendanya, bukan massanya. Contoh lainnya lagi ada proses penguapan. Ini kasusnya sama ya, panasnya yang ditransfer. Kemudian contoh lagi juga dalam distilasi. Nah, distilasi ini juga ada mekanisme transfer panasnya. Selanjutnya. Oke. Bedanya ya, kalau transfer massa itu benar-benar massanya pindah, materinya pindah, tapi kalau transfer panas itu energi panasnya. Sementara bendanya tidak berpindah ya. Misalkan proses pengeringan. Yang berpindah apa? Ya kondisi dari tadi basah kan kena sinar matahari sehingga dia berubah menjadi kering, ada transfer panas dipindahkan dari matahari ke baju, maka baju jadi menyerap panas jadi kering gitu kan. Itu energinya berpindah, ditransfer. Sama seperti kita transfer uang. Kalau transfer uang kan ya secara angkanya kita digitalnya itu pindah, terus nanti secara fisiknya uangnya juga pindah gitu kan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan transfer massa, transfer energi. Jelas terlihat perbedaannya. Tadi seperti logam, ujung logam atau sendok kita panaskan di lilin. Nah, ujung yang kena api itu panas lebih dulu. Lama-kelamaan panasnya akan mengalir dari yang ujung kena api tadi berpindah ke ujung yang lainnya meskipun tidak kena api secara langsung. Itu berarti ada panas yang transfer. Tetapi lengkungan sendoknya yaitu tidak berpindah. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Bu. Oke, sip. Masih mudah ya. Saya lanjutkan kembali. Ya, untuk mekanisme transfer momentum. Ini yang ketiganya ya. Nah, contoh di sini ada ilustrasi misalnya ke arah X dan ke arah sumbu Z. Nah, jika ada pergerakan dalam arah sumbu X ya, dengan kasus di sini transfer momentum. Nah, di sini seperti tampak adanya suatu aliran. Karena di sini teratur ya, bentuk alirannya adalah aliran laminar. Nah, bentuk analoginya sama. Di sini yaitu laju pergerakan terhadap hambatannya. Sementara untuk transfer momentum
Yang mengulasnya adalah hukum Newton. Hukum Newton yang berkaitan dengan viskositas. Dengan bentuk persamaan seperti ini. Di mana nilai tau ini adalah flux momentum dalam arah Z akibat komponen kecepatan dalam arah X. Ya, dengan satuan seperti ini, kemudian nilai V di sini adalah difusivitas momentum dengan satuannya meter kuadrat per second, dan nilai ini adalah arah dari perpindahan momentumnya. Nah, contoh kasusnya untuk mekanisme transfer momentum yaitu pada aliran fluida. Contoh lainnya ada sedimentasi dan ada pada peristiwa pencampuran. Di situ terjadi transfer momentum. Contoh lagi penyaringan ya, penyaringan juga ini termasuk peristiwanya ada kasus transfer momentum. Oke, sampai sini perbedaannya lagi sebetulnya untuk transfer momentum ini hampir ya dekat dengan transfer massa, karena kan kita tahu juga momentum itu secara rumus dasarnya hasil kali massa dengan kecepatan. Yang membedakannya mungkin tadi saya menyebutkan contoh penyaringan itu ke transfer massa, ternyata di sini penyaringan lebih ke arah transfer momentum. Kenapa? Karena selain massanya berpindah di transfer, ada gerakan dari massa tersebut. Makanya ada suatu komponen massa yang bergerak, muncullah momentum. Ada benda bermassa kali kecepatan, muncullah momentum. Makanya di sini penyaringan dimasukkan juga ke contoh momentum. Dilihat dari konsep yang massa tersebut bergerak. Gitu ya. Meskipun tadi absorpsi juga itu ada atau dicontohkan di mekanisme transfer massa. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan boleh ya, ada yang mau disampaikan atau misalkan ada yang mau berbagi. Kalau teman-teman sudah pernah baca sebelumnya, pernah mendapatkan teori sebelumnya, silahkan boleh disampaikan. Saya lanjutkan lagi ya kalau belum ada. Nah, kemudian perpindahan energi panas. Nah, kaitannya dengan termodinamika ini, panas yang berpindah ya. Contoh pada peristiwa memanaskan air. Dalam satu wadah ya, ini air dipanaskan, bagian ujung ini pegangannya ya lebih dekat ke sumber panas, maka lebih panas duluan. Nah, panas ini akan ditransfer ke bagian ujung yang lebih jauh. Nah, peristiwa perpindahan panas yang tidak disertai dengan perpindahan materinya, artinya hanya energi panasnya saja yang berpindah. Nah, kasus seperti ini disebutnya konduksi. Jadi ingat, konduksi adalah perpindahan panas tidak disertai dengan perpindahan materi, hanya energi panas yang berpindah. Sementara untuk gambar aliran airnya ini, ya ini misalkan bagian air yang lebih dekat atau yang lebih dasar, ini panas terlebih dahulu. Karena ini suhunya meningkat, maka memuai sehingga dia lebih ringan dan selanjutnya akan naik ke bagian permukaan. Dan yang di permukaan akan turun ke dasar, selanjutnya seperti itu. Nah, untuk kasus seperti ini, selain panasnya yang berpindah, materinya molekul H2O-nya juga ikut berpindah. Nah, peristiwa seperti ini disebut perpindahan energi panas secara konveksi. Jadi, konveksi ini energinya berpindah, massanya juga ikut berpindah. Selanjutnya lagi, ada kasus yang ini nih, pancaran ya. Api panasnya itu akan memanaskan lingkungan sekitarnya. Nah, perpindahan panas seperti ini yaitu disebut dengan radiasi. Jadi radiasi itu perpindahan panas melalui hantaran dan tidak memerlukan medium perantara. Oke, gitu ya. Di sini ada 3 skema atau 3 mekanisme perpindahan energi panas. Bisa dengan cara konduksi, konveksi, ataupun radiasi. Kalau konduksi biasanya medianya berupa zat padat. Ya, cair itu konveksi ya. Kalau radiasi tidak perlu medium perantara pun bisa memancarkan ya. Oke, sebagai review coba di sini halo Mbak Rifna. Halo Ibu. Oke, coba boleh dijelaskan kepada saya apa yang Mbak Rifna pahami mengenai konduksi?
Konduksi itu perpindahan panas tapi tidak disertai dengan materinya, Ibu. Yang berpindah apanya saja? Panasnya saja, energinya ya. Iya, energi panasnya saja, Ibu. Oke, sip. Terima kasih sudah tepat jawabannya ya. Kemudian Ayu Fajri. Halo Ayu. Halo Ibu. Ya, apa yang Ayu pahami mengenai konveksi? Konveksi, kalau tadi konduksi, mediumnya tidak pindah, materinya tidak pindah, hanya energinya. Kalau konveksi bagaimana? Kalau konveksi itu perpindahan panas yang disertai juga dengan perpindahan zatnya. Ya, betul. Tepat sekali ya. Jadi panasnya berpindah, zatnya atau materinya atau bendanya ikut berpindah juga. Air yang di bawah naik ke atas. Karena air kena panas memuai lebih ringan jadi naik ke atas. Yang di atas lebih dingin, lebih berat, turun ke bawah. Jadi airnya pindah bersamaan dengan panasnya ikut pindah juga. Kemudian, halo Sefrina. Ya, halo Bu. Ya, apa yang Sefrina pahami mengenai radiasi? Perpindahan radiasi itu ialah perpindahan panas yang tidak memerlukan medium. Seperti misalnya cahaya panas matahari, Bu, yang menyinari bumi. Ya, betul ya. Jadi panasnya itu berpindah secara pancaran, tidak ada medium perantara di sekitarnya pun panas bisa pindah dari matahari sampai ke bumi, meskipun melewati suatu ruang hampa, panasnya tetap sampai. Oke, tepat sekali ya semua jawaban teman-teman. Saya lanjutkan. Kemudian berikutnya berkaitan dengan transfer panas, ada yang namanya hukum Fourier ya. Nah, di sini jika flux panas dalam sumbu X dinyatakan sebagai Qx terhadap A, maka bentuk hukum Fourier secara lengkap kita tuliskan seperti ini. Dengan Qx ini menunjukkan tingkat perpindahan panas dalam sumbu X dengan satuan watt. Kemudian A-nya menunjukkan luas permukaan dalam meter persegi. Selanjutnya K itu adalah konduktivitas termal ya. Satuannya watt per meter Kelvin. Dan untuk dt terhadap dx ini adalah laju perubahan suhu dalam arah X. Satuannya Kelvin per meter. Oke, yang barusan dulu ini bicara mengenai laju perpindahan panas ya, tingkat perpindahan panas tiap satuan luas. Makanya di sini Q itu panas, A itu luas ya. Atau di sini kan Q-nya Q tiap waktu, jadi daya. Daya makanya satuannya watt. Kemudian luasnya meter persegi dan ini menyesuaikan satuan-satuan yang lainnya ya. Kemudian Arah lanjutkan lagi ya. Satuannya Kelvin per meter. Nah, berikutnya konduktivitas termal dalam gas ya. Nilainya tidak bergantung pada arah persamaan. Kemudian hukum Fourier hanya berlaku untuk medium isotropi dan jika dinyatakan sebagai fungsi suhu, maka untuk gas monoatomik nilainya seperti ini. Ini nilai konduktivitas termal dari gas monoatomik dengan nilai bergantung kepada fungsi suhu ini. Selanjutnya, jika menurut teori Chapman and Scott ya, dinyatakan nilainya seperti ini. Ini sama ya, bentuk konduktivitas termal sebagai fungsi dari suhu untuk wujud gas. Oke, jadi konduktivitas termal itu nilai K-nya kalau di rumus ini nih yang tampak di layar yang sama dengan min K. Nah, K inilah itu yang dimaksud dengan konduktivitas termalnya. Nah, konduktivitas termal ini kan ini ada kriteria-kriterianya ya. Tidak bergantung pada arahnya. Jadi ini bukan besaran vektor ya. Tidak ada arah ke kiri ke kanan, itu pokoknya berkaitan dengan fungsi suhu, kesebandingan dengan suhu, dan suhu bukan besaran vektor juga. Makanya konduktivitas termal ini bukan besaran vektor, jadi tidak punya arah ya. Oke, kemudian
lanjutannya. Nah, ini nilai-nilai konduktivitas termal seperti disajikan di sini ya. Barusan ada 2 konsep, tergantung kita menggunakan teori gas monoatomik. Monoatomik itu ya hanya 1 atom. Kalau di atomik ya seperti O2, H2 itu di atomik, biasanya lebih dari 1 itu pendekatannya ya poliatom gitu. Oke, lanjutannya. Sementara untuk wujud cair, nah, nilai dari konduktivitas termal ini tidak cocok dengan teori kinetik sederhana. Sehingga saat ini belum ada model matematik yang akurat secara umum yang dapat menyatakan nilai dari konduktivitas termal tersebut. Nah, paling ada juga hanya model dalam bentuk empiris khusus. Nah, sedikit berbeda dengan suhu dan tidak bergantung pada tekanan. Itu untuk konduktivitas termal dari zat cair. Selanjutnya, cairannya juga harus bebas dari arus konveksi sebelum pengukuran dilakukan. Nah, sementara konduktivitas termal untuk fase padat, nilainya yaitu hasil dari interaksi molekuler dan elektron bebas. Kemudian, saat ini juga belum ada model matematik yang akurat secara umum. Jadi model matematik yang ada hanya tadi dalam bentuk gas. Nah, untuk contoh materi ini, yang pertama. Oke, sebelum ke contoh silahkan ada yang mau ditanyakan dulu terkait konsep materinya? Pemahaman teman-teman semua? Ada yang masih bingung, masih kurang jelas? Boleh ditanyakan? Kalau tidak ada, ya tidak masalah, berarti teman-teman paham ya. Saya lanjutkan dulu ke contoh soalnya. Pertama adalah sebuah freezer styrofoam dengan luasnya 1 meter persegi digunakan untuk mendinginkan makanan. Jika suhu permukaan bagian dalam dan luar masing-masing minus 10 derajat Celcius dan 33 derajat Celcius, tentukan ketebalan styrofoam tersebut yang diperlukan untuk membatasi kehilangan panas sampai 400 watt dengan nilai konduktivitas termalnya 0,3 ya dalam satuan watt per meter Kelvin. Baik, kita langsung ke pembahasan. Nah, dengan bentuk persamaan Fourier ya, hukum Fourier dinyatakan sebagai Qx terhadap A karena ini untuk perpindahan panas ya, maka hukum Fourier yang kita gunakan. Nah, dari sini karena yang dicari itu ketebalan, maka kita tentukan dulu Q-nya di sini ya. Boleh kita tuliskan sebagai KA, ini kali silang ke sini, KA terhadap L kalikan ini delta T ya. Yang dicarikan ketebalannya berarti L-nya, kali silang lagi jadi L-nya KA kali delta T dibagi Q ya. Selanjutnya tinggal kita masukkan masing-masing nilainya. K-nya sudah ada, luasnya juga sudah ada, ini dalam satuan SI. Q-nya ini 400, kemudian suhunya. Nah, ini karena ini delta sebetulnya dalam bentuk Celcius juga tidak masalah, tapi di sini kita ubah menjadi Kelvin. Yang 33 menjadi 306 Kelvin, yang min 10 jadi 263 Kelvin ya. Maka hasilnya adalah 0,0323 meter. Ini adalah ketebalannya. Nah, kalau dalam satuan meter kan terlihatnya kecil. Kita nyatakan dalam satuan sentimeter. Jadi tebalnya setebal 3,23 cm. Inilah ketebalan styrofoam tersebut. Oke. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa perubahan suhu mau dalam Celcius juga tidak masalah. Itu maksudnya deltanya ya tidak masalah karena memang 33 derajat Celcius dikurangi minus 10 derajat Celcius sama nilainya itu 40 derajat 40 ya, deltanya sama dengan delta yang Kelvin ini. Jadi kalau dalam bentuk delta mau dikurangi langsung nggak apa-apa. Tapi kalau mau dituliskan lebih tertib lagi dalam Kelvin itu lebih bagus lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jelas untuk contoh nomor 1.
Jadi di sini Eh. yang dicari tebal. Iya, kenapa Muhammad? Bu, izin bertanya Bu, Enggak. saya bingung mengenai yang itu Bu, yang rumusannya itu persamaannya, kok bisa Ya. menjadi QX sama dengan KA per L delta T ya Bu ya? Itu Oke, penurunannya dari mana Bu ya? Bisa ketemu L-nya? Oh, ini penurunan sebentar. Ini kan kalau dilihat KA sama-sama diturunkan terhadap X ya. Itu bukan. Di sini kan kalau A kalikan naik ke atas ya. Terus DX, DT sebentar. Ada yang keliru nggak? Harusnya DT delta T. DX itu kan fungsi panjang. Fungsi panjang betul kan? Posisi maksudnya. Saya kalau maknai dulu dari informasi yang diketahuinya kan, Q itu tadi semacam daya atau energi tiap satuan waktu, A-nya luas, K itu konstanta termalnya, DT, dq. Kalau misalkan diturunkan posisi DT, kan dapatnya apa? Integral 1 terhadap DT, dapatnya T kan? Terus kalau integral 1 terhadap X, dapatnya E kan? Jadi kalau mau begini sebentar ya, saya close dulu deh ini, stop presentasinya. Saya share dalam bentuk PPT dulu. Saya coret-coretnya di PPT. Suka nggak muncul kalau ini, kalau nggak full ini. Begini ya. Jadi itu sebetulnya masing-masing diturunkan kedua ruas. Saya slideshow. Sudah muncul ya slideshow-nya? Iya Bu, sudah. Oke. Nah dari sini saya pakai pen dulu. Nah misalkan ini kan yang Q itu kan arah X. Jadi saya tuliskan begini dulu. Jadi Q ini DX sama dengan min K A DT. Gitu ya. Betul? Kali silang betul. Nah, kali silang dulu coba sampai sini. Cocok nggak nih? Iya Bu, cocok. Q kali silang ke sini dengan yang fungsi X dengan fungsi X. Yang bukan fungsi X gabung ke sini. Ya, cocok ya? Seperti ini dulu. Paham? Bu, paham. Iya, Bu. Oke. Ini bentuk diferensial. Ini bentuk diferensial. Ini kita integralkan. Ruas kiri integralkan. Ruas kanan pun kita integralkan. Jadi harus adil. Kalau mau membagi, ya membagi kedua ruas. Kalau mau mengali kedua ruas. Sekarang saya mengintegralkan kedua ruas. Nah, karena ini diintegralkan terhadap X, berarti boleh kita tuliskan QX, ini X kecil sebagai subscribe, ini sebagai ya pengintegral, kayak integral dari 1 DX, 1 terhadap DX, berarti X kan, betul nggak? Iya Bu, X 1 jadi ya. X ya. Ya. Kemudian di sini minnya tetap, K-nya tetap karena konstanta, A-nya tetap. Nah, yang diintegralkan terhadap T. Berarti keluarnya DT kan? Betul nggak? Iya Bu, betul. Ya, oke. Nah, kalau namanya integral kan biasanya ada batas bawahnya. Di sini katakanlah X1, katakanlah X2. Kalau ini fungsi T, berarti di sini T1. Di atasnya ada T2 gitu kan. Nah, setelah diintegralkan kita masukkan syarat batasnya. Di sini kan X1, X2 dikurangi X1. Sebetulnya ini kan delta X. Jadinya ya saya tulis begini aja langsung ya. Di sini juga sama. T2 dikurangi T1. Berarti saya tuliskan delta T. Paham sampai sini? Iya Bu, paham Bu. Oke. Selanjutnya kan yang dicari QX-nya. Saya pindah ke sini. Jadi QX sama dengan min K A kalikan dengan delta T, sebetulnya dengan A juga kali, dibagi dengan delta X. Nah, begitu. Jelas sampai sini? Iya Bu, jelas. Oke, nah saya lihat dulu kalimat dalam soalnya ya, sebuah freezer.
styrofoam dengan luas. Nah, ini kan yang nanti jadi A ya. Kemudian digunakan untuk mendinginkan makanan. Suhu permukaan bagian dalam dan luar ada. Ini delta T-nya ya. Tentukan ketebalan styrofoam yang diperlukan untuk membatasi kehilangan panas. Berarti yang dicari itu delta X-nya harusnya ya. Q-nya ada. Q-nya ini nih. Ini Q-nya. Q-X-nya. Yang dicari adalah delta X. Kalau tadi di rumus yang video ditulisnya dalam bentuk L. Mungkin mendefinisikan dari sini. Tebal. Gitu kan, tapi kalau rumus alurnya ya delta X ketebalan. Jadi delta X sama dengan KA dikali delta T dibagi Q. Begitu. Saya coba ini jadi ketumpang. Tuh kan, jadi L-nya di sini nih yang warna biru saya lingkarin ini. Jadi L itu yang dari delta X ini. Jadi KA delta T per QX. Nah, kemudian tanda minus di depan ini kemana? Ya sekali lagi tadi kalau dalam termodinamika itu tanda minus bukan arah, tetapi maknanya bisa saja menyerap, melepaskan atau menyerap, gitu kan, tergantung kan. Kalau di sini tanda minus berarti ada pengurangan, ada penurunan karena berpindah, ada yang ditransfer, makanya ini tanda minus. Tetapi dalam perhitungan karena yang dicari parameter ketebalan, ya tidak perlu dituliskan tanda minusnya, tinggal angkanya saja. Makanya di sini tuliskannya L. Kalau nggak mau bingung ini apa dari mana L tiba-tiba ya tuliskan saja ini adalah delta X. Tapi delta X ini maknanya adalah ketebalan. Begitu. Jelas nggak? Alhamdulillah jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sip. Meskipun tulisannya acak-acakan begini ya, tapi teman-teman luar biasa bisa memahami. Oke, sip ya. Ada yang masih bingung untuk penurunan rumusnya asal-muasalnya dari mana? Silahkan boleh ditanyakan kembali ya. Kalau sudah jelas, saya coba lanjut nomor 2-nya, contoh 2. Jelas ya? Oke, baik, contoh keduanya. Nah, kita misalkan kita bertugas untuk mengeraskan titanium melalui difusi karbon. Konsentrasi karbon pada 1 mm ke dalam permukaan titanium yaitu 0,25 kg per meter kubik. Dan pada 3 mm konsentrasinya menjadi 0,68 kg per meter kubik. Suhu prosesnya sebesar 925 derajat Celcius dan laju karbon masuk pada kedalaman 2 mm yaitu 1,27 kali 10 pangkat min 9 kg per meter kuadrat second. Yang dicari adalah berapakah koefisien difusi pada perlakuan ini. Nah, yang dicari koefisien difusi ya. Baik, kita langsung ke pembahasan. Nah, untuk koefisien difusi kita nyatakan dari bentuk persamaan J sama dengan min D, du C, du X. Selanjutnya, ini kita bentuk secara matematis du C, du X. Boleh kita nyatakan dalam bentuk delta C terhadap delta X. Ini jika nilainya terukur dengan rentang yang cukup lebar. Nah, di sini delta berarti perubahannya dari nilai C-nya pertama di sini kan 0,25 dikurangi 0,68 dengan du X-nya yang ini 0,03 dinyatakan ke meter kemudian dikurangi 0,01 nilainya yaitu minus 215 kg per meter pangkat 4. Selanjutnya, nih, di sini kan diketahui laju karbon yang masuknya 1,27. Nah, berarti ini 1,27 kali 10 pangkatnya 9 sama dengan min D, D-nya yang dicari, terus laju konsentrasi terhadap X-nya kan sudah diperoleh, yang barusan ini pindahkan ke sini, sehingga nilai D-nya adalah 5,91 kali 10 pangkat min 12. Ini nilai dari 1,27 ini dibagi 215. Jadi inilah koefisien difusinya dalam satuan meter kuadrat per second. Bagaimana? Jelas nggak untuk contoh nomor 2 ini?
Atau ada pertanyaan atau ada yang masih bingung? Bu izin bertanya lagi ya Bu. Ya, Berarti silakan. yang do C sama do X bisa dijadikan delta begitu ya Bu ya? Kayak Ya, waktu betul. itu Ya. materi. Nah, kalau bentuknya persamaan, artinya dinyatakan dalam bentuk persamaan, berarti nanti diturunkan. Misalkan C-nya 2X kuadrat, min 3X, dan seterusnya ya. Itu turunkan terhadap X. Kebetulan di sini dinyatakan dalam nilai batas terendah sama batas tertinggi, berarti dinyatakan dalam delta. Karena apa? Karena terukur. Rentangnya cukup besar, 0,25 ke 0,68. Tapi kalau rentangnya sangat kecil, limit mendekati 0, berarti itu diturunkan. Gitu ya. Makanya di sini du C jadi delta C, du X jadi delta X. Tapi kalau du C, du X itu maknanya apa ya, proses penurunan dari C terhadap X. Gitu. Tapi kalau delta C dibagi delta X itu masing-masing selisih untuk C dibagi selisih untuk X. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bu izin bertanya lagi. Ibu maaf ya, berarti nilai dosis sama delta Ya. C itu sama ya Ibu? Maksudnya du C Iya. dengan delta C. Kalau memaknakannya du C dengan delta C itu ya tidak sama persis, tetapi penerapannya kalau delta C itu menyatakan nilai selisih ya dari kondisi C akhir dikurangi C awal. Kalau du C penulisannya du C itu artinya diferensial dari C. Pasti penulisannya nggak sendirian, nggak du C saja. Pasti ada du C terhadap apa? Contoh di sini du C terhadap X. Artinya itu penurunan nilai C diturunkan si fungsi C terhadap X. Ya, tetapi secara apa ya, makna fisisnya itu du C itu perubahan juga, tetapi limitnya mendekati 0. Jadi perubahannya sangat kecil. Sementara kalau delta C itu perubahan, tetapi perubahannya ya relatif bisa dikurangi, terukur antara titik akhir dengan titik awalnya. Begitu. Jelas nggak? Jelas Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, oke. Tadi Muhammad mau nanya apa? Mau tanya lagi tuh Bu, kalau misalkan Ya. rentangnya menggunakan persamaan itu memungkinkan nggak Bu? Memungkinkan saja, misalkan sistemnya itu ini masih kompleks gitu kan, belum diketahui nilai konstan untuk nilai masing-masing C-nya, masih dalam bentuk fungsi yang kompleks, ya berarti nanti menyelesaikannya prosesnya penurunan dari fungsi tersebut terhadap parameter peubahnya, misalkan terhadap X, gitu. Ya, jadi menyesuaikan dengan tipe soal, maka persamaannya juga ya menyesuaikan. Tetapi ya itu dia pendekatan, kalau misalkan rumusnya meskipun dituliskan du C, kita bisa ambil pendekatan ke delta C atau ke delta X-nya. Gitu. Baik Ibu. Oke, ya. Ada lagi? Itu sebetulnya apa ya, kalau di matematik itu ada di definisi limit ya, kalau teman-teman diingat kembali Fismatnya. Oke, sebentar ya, untuk definisi limit itu mana ya? Yang limit fx terus fx plus c nanti ketemu itu teman-teman dicek lagi aja pendefinisian limit ya. Sehingga kalau saya coba mana ya limit-limit, harus buka lagi matematik deh pokoknya ya untuk limit-limitan. Tapi ya tadi seperti yang saya sampaikan ya, pendekatannya kalau delta itu untuk perubahan yang cukup besar, relatif besar, bisa dikurangkan antara titik kedua dengan titik ke satu. Tetapi kalau du C, du X itu antara ke satu dengan keduanya itu sangat mendekati 0, sangat kecil. Jadi diturunkan. Ibu mau bertanya. Ya. Yang 1,27 itu pindah ruas ya Ibu ke sebelah kanan? 1,27 itu nilai dari hasil ini nih ya. Nilai dari apa yang diketahui di soal itu tuh. Ya, laju karbon pada kedalaman. Nah, ini laju karbonnya. Nilai J-nya. Oh, enggak, yang D-nya itu hasil. Nah, kalau yang D-nya itu hasilnya dari perhitungan min 215 dikurang atau gimana Ibu yang 1,27 itu? Oh, dibagi. Oh, dibagi. Ya.
prinsipnya seperti misalkan 2 sama dengan 3D. Maka D-nya adalah 2 dibagi dengan si 3 tadi. Kalau di sini 1,27 kali 10 pangkat min 9 sama dengan D kali 215. Berarti D-nya ya si angka 1,27 itu dibagi 215. Begitu ya? Jelas? Mangga, ada lagi yang mau bertanya boleh disampaikan. Ibu, itu kan Ya. 215 itu kan minus ya? Ya, minus ketemu minus dibuat jadi plus. Min di depan D dengan min di angka depan 215-nya. Oh, jadi yang minus D-nya itu dihitung dulu baru hasilnya nanti bisa positif gitu. Min ketemu min plus ya. Terus jadi 215D maka D-nya ya 127 yang ruas kiri dibagi angka yang bergabung dengan D-nya itu. Oh, oke. Makasih, Ibu. Ya. Oke, kalau saya coba share di ini lagi ya. Saya misalkan angka-angka apa ya penyelesaian angka-angkanya begini. Ini di matematiknya karena angkanya ini emang ya kelihatan oh ada kalinya lagi, ada ininya lagi, kelihatan seperti kompleks tapi sebetulnya itu sederhana. Misalkan saja begini, A sama dengan BX. Nah, kalau mau mencari X berarti apa? A A bagi B. Iya, betul. Jangan terbalik. Bukan B dibagi X, bukan A dikurangi B, bukan B dikurangi A. Tetapi ini dibagi. Karena ini kan pengali sebetulnya. B kali X. Kalau mau pindah bergabung dengan A berarti jadi pembagi. Kalau sebaliknya misalkan asalnya A sama dengan 1/BX. Kalau mencari X jadinya? A, B. Ya, betul. A kali B. Karena di sini kan jadi pembagi. Si X dibagi B. Kalau B mau gabung kan asalnya pembagi ya berarti dikali, kali silang gitu ya. Itu masalah kali silang ataupun ya ini pindah ruas pembaginya. Pokoknya kali pindah ruas jadi bagi, bagi pindah ruas jadi kali. Jumlah atau min pindah ruas jadi plus, plus jadi min dan seterusnya. Ada lagi pertanyaan untuk contoh 2 ini? Bu, mau bertanya Ya, lagi, Bu. Kalau boleh. misalkan koefisien difusinya masih bentuk negatif, itu berpengaruh apa enggak, Bu? Oke. Nah, di sini kembali lagi ke pertanyaan berapa koefisien difusi ya. Tadi apa yang ditanyakan tuh? Masih negatif. Iya, negatif. Berarti yang ditanya bukan koefisien difusi. Enggak, Bu, maksud saya Bagaimana? misalkan nih kan tadi yang hasilnya itu kan kebetulan min dikali min, min kali min. Misalkan hasil ruas kanan ini tuh negatif, berarti kan hasil D-nya negatif juga, Bu. Ya. Ya kan, Bu? Nah, itu berpengaruh nggak, Bu, maksudnya? Jadi bagaimana koefisien difusinya? Kalau kita perhatikan dari konteks soalnya di sini ya, kan ini karbon konsentrasi karbon pada 1 mm ke dalam permukaan titanium sebesar ini. Pada 3 ini konsentrasinya ini. Jadi makin tebal, sebentar ya saya ada telepon dulu. Halo? Kumaha bah? Oke, sebentar ya. Saya share dulu PPT-nya kembali.
Oke, tadi yang Muhammad tanyakan itu kalau misalkan D-nya sendiri sudah minus gitu, apakah berpengaruh tandanya nanti jawaban akhirnya jadi minus atau bagaimana gitu kan? Saya tadi ingin menunjukkan dulu konteksnya. Karbon kan di sini kalau 1 mm 0,25, kalau 3 mm 0,68. Jadi semakin tebal makin tinggi sehingga sebanding di sininya. Ya kan? Nih, delta C kan ini yang 0,25 itu berarti milik yang 1 mm. 0,68 milik yang 3. Ya kan? Sementara di sininya apa? Kebaliknya. Dari yang 3 dikurangi 0,1. Ya ini harusnya kebalik ya. Jadi masalah tanda sekali lagi seperti contoh yang pertama tadi ya, biar tidak bingung, itu maknanya bukan menunjukkan arah. Tetapi ya makna kalau di termo itu kan bisa melepas atau ada pengurangan, sehingga kalau untuk awal tidak dituliskan dulu juga tidak apa-apa tanda ini. Baru nanti pas perhitungan tinggal masukkan angka-angka yang sesuai dengan apa yang diketahui di dalam soalnya. Itu saja sebagai patokannya. Ya. Kemudian masalah du sama delta, mungkin teman-teman ingat juga seperti dalam konsep mekanika. Di mekanika kan kita misalkan ada 3 parameter, jarak, kecepatan, percepatan. Kalau untuk kecepatan atau kelajuan kan diturunkan dari posisi, dari jarak terhadap waktu, gitu kan? Tapi kalau posisinya itu ada serentak titik 1, titik kedua, terukur S1, S2, waktunya juga di S1 berapa, di S2 berapa, maka bisa dituliskan delta juga, V sama dengan delta S dibagi delta T, gitu. Tetapi kalau bentuk S-nya itu bukan untuk 1 titik 1 titik kedua, pokoknya dalam bentuk persamaan, maka diturunkan terhadap T. Seperti itulah kira-kira analoginya. Gitu ya. Iya Bu, baik Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu. Oke. Itu contoh 2, contoh terakhir, sisa tinggal ininya. Tinggal latihan soalnya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, cuma 3 latihan soal ya. Oke, silakan boleh dicoba dulu latihan soalnya atau ada yang sudah mengerjakan? Belum Bu, belum sempat Oke, ngerjain. silakan dicoba dulu sebentar. Ini saya barusan ada telepon, ada tamu dari panitia haji atau apa gitu. Saya mau lihat dulu ke depan sebentar ya. Iya Bu, silakan. Oke, nanti kalau terlalu lama ya boleh teman-teman keluar Google Meet-nya dulu. Tapi dicoba dulu latihan soalnya, nanti saya kembali lagi. Siap Bu. Baik, Bu.
Bagaimana teman-teman? Ada yang sudah dapat jawaban nomor 1? Iya Bu, ada. Udah. Oke. Silakan boleh di-share. Oke, coba boleh dijelaskan, Muhammad. Baik, pertama kita menuliskan apa yang diketahuinya dulu, yang diketahui pada soalnya, yaitu A-nya atau luas itunya 0,5 meter kuadrat, lalu ketebalannya 2,5 cm atau 0,025 meter, lalu delta T-nya yaitu selisih suhunya itu yaitu 30 Celcius dengan K-nya 0,27. Lalu kita bisa tuliskan dengan persamaan Qx per A sama dengan min K dt per dx. Seperti langkah yang tadi, contoh soal nomor 1. Qx sama dengan min K A delta T per delta X. Jadi Qx bisa kita masukkan 0,27, K-nya 0,27, lalu luas penampangan 0,5. Nah, ini dirubah menjadi Kelvin 298 dikurang 268 dibagi 0,025, yaitu dibagi sama ketebalannya. Jadi ditemukanlah 0,135 per 0,25 dikali 30 derajat yang seperti yang tadi udah dikatakan delta T-nya, yaitu 5,4 dikali 30 sama dengan 162 Watt ya. Oke, terima kasih ya. Di sini sudah benar info yang diketahuinya. Karena A-nya meter, maka X-nya ketebalannya diubah ke meter ya. Yang lainnya delta T-nya. Kalau di sini dalam bentuk delta T menuliskannya kan Muhammad tadi ya. Info yang di soalnya dalam bentuk Celcius ya. Kalau di dalam delta T boleh dituliskan 30 derajat Celcius sama dengan 30 K. Karena sebetulnya yang dipakai di soal itu satuan K untuk menghilangkan satuan Kelvin lainnya dari konstanta gas, gitu ya. Jadi bukan Celcius meskipun angkanya sama-sama 30. Jadi 30 derajat Celcius sama dengan 30 Kelvin. Nah, kalau mau dituliskan yang di soal, di jawaban yang setelah rumus itu 30 Kelvin. Supaya K dengan K-nya kalau dituliskan lengkap itu nanti saling menghilangkan dengan K dari satuan konstanta gas. Tapi di sini hitungan angka-angkanya sudah betul dan ketemu satuan akhirnya dalam bentuk watt. Begitu ya? Jelas maksudnya? Iya Bu, jelas Bu. Oke. Teman-teman yang lain bagaimana? Ini mirip dengan contoh soal tadi yang pertama, beda yang ditanyanya saja. Sekarang Q-nya, kalau yang tadi ketebalannya. Tapi ya hanya bolak-balik aja muter-muter rumus yang ada. Oke, kalau sudah jelas, terima kasih. Kalau masih ada yang masih bingung, boleh. Teman-teman yang lain, silakan. Oke, kalau sudah jelas, paham, lanjut nomor 2-nya. Nomor 2 yang dicari suhu dalam termos. Nah, coba yang dicari suhunya. Mangga dicoba dulu ya. Sudah dapat? Yang lain nomor 2? Mauludin, dapat Mauludin?
Halo Mauludin. Tiflani. Halo Tiflani. Ya, Mauludin. Apa delay suara saya ya? Sulis, sudah dapat nomor 2, Sulis? Oke. Mic-nya lagi error, katanya punya Tiflani. Halo Sulis, nomor 2, silahkan. Masih nyoba, Bu. Kalau masih coba, oke. Nomor 2 itu suatu termos es dengan ketebalan. Nah, berarti ketebalan yang pertama nih ya, tuliskan dulu sama teman-teman. Kemudian setelah ketebalan, luas permukaannya. Nah, ini. Lihat satuannya, sentimeter ya. Jadi ketebalan mau nulisnya delta X, delta L, terserah delta X aja biar konsisten ya. Terus luas permukaannya A-nya, konstanta konduktivitas termal nih, K-nya ini. Makanya di sini satuannya Kelvin. Makanya tadi yang saya tuliskan, maksudnya saya arahkan untuk Muhammad, delta T yang Kelvinnya ya, meskipun satuan akhirnya tidak, satuan dalam prosesnya tidak dituliskan, tapi itu maksudnya Kelvin. Supaya menghilangkan Kelvin di sini. Nah, perhatikan ini ada meter, ada watt, kemudian ini ada M, ada Kelvin ya. Jika termos tersebut diletakkan dalam ruangan yang suhunya, nah ini suhu ke-1 ya, dan menyebabkan daya sebanyak 300 watt berpindah, berarti ini Q-nya. Nah, berapakah suhunya? Sama saja ini, bedanya ini suhu ke-1, suhu kedua ya. Jadi kalau rumus yang tadi soal nomor 1, rumusnya itu yang dicari adalah Q-nya, sekarang nomor 2 rumusnya sama, tetapi yang dicari T-nya. Ya. Suhu dalam termosnya. Tadi kan jika suhu permukaan bagian dalam dan bagian luar, nah tadi kalau nomor 1 itu kan ini, dalam ini, luar ini. Nah sekarang di luarnya sudah ada suhu di ruangan. Yang dicari adalah suhu di dalam. Jadi mencari suhu yang posisi yang ditempati 5 ini. Gitu. Berarti mencari T1-nya, Bu ya? Iya, betul. Suhu di dalam ya. Suhu di dalam. Ya. Nah, kalau mencarinya masing-masing ini tanya kan itu berarti nanti dalam Kelvin dulu selesaikannya ya. Atau cari saja dulu deltanya biar nggak bingung. Setelah ketemu delta, baru nanti kan delta itu kan T2 dikurangi T1 gitu kan. Menggunakan rumus di contoh ini, contoh 1. Ya. Ini juga kan delta T. Nih. Delta T itu adalah suhu luar dikurangi suhu dalam. Sekarang nyari suhu dalamnya. Suhu luarnya sudah ada. Tinggal bolak-balik di rumus yang sama dengan soal nomor 1. Silahkan dicoba dulu. Siapa yang sudah dapat?
Sudah dapat, Muhammad? Dikit lagi, Bu. Oke, silahkan. Yang lain bagaimana? Ada yang sudah dapat? Cari delta T saja dulu, baru nanti kan ada T luar, maka T dalamnya bisa dicari. Oke, kalau sudah selesai boleh siapa saja mau share hasil pekerjaannya. Mudah kok, tinggal bolak-balik rumus saja. Menguatkan ya pemahaman terhadap persamaan tadi, bolak-balik dengan tipe sejenis tetapi beda besaran yang dicari. Bu, kok saya ketemunya gede banget ya, Bu ya? Coba boleh di-share. Nggak masuk akal banget nilai angka. Mungkin masih dalam Kelvin itu. Dalam ini, Bu, Mas. Saya masih dalam Celsius. Coba boleh dilihat. Saya belum ini banget sih, Bu. Ada yang keliru di atasnya, satuan-satuannya seragamkan. Meter, senti-senti semua udah diubah apa belum? Cek lagi satuan ya, kalau ada yang kira-kira aneh jawabannya. Ya, Bu, seperti ini, Bu. Oke, coba saya. K-nya kan itu dari cm diubah ke meter, X-nya dari cm ubah ke m, oke. 30 cm ke m berarti dibagi 10 pangkat 4, oke. K-nya sudah, T-nya 27 jadi 300. Q-nya 300 watt ya, oke. Kemudian T1-nya yang dicari, coba ya. Oh, itu yang dimasukkan di hitungan T-nya masih yang 27. T-nya yang 300. Harus yang udah Kelvin. Oh, yang udah Kelvin berarti, Bu ya? Walaupun kenapa? Jadi kalau tersendiri yaitu harus Kelvin. Atau kalau biar nggak bingung, tadi saya sampaikan, cari delta T saja dulu. Sudah ketemu delta T, baru kan delta T itu T luar dikurangi T dalam.
Baik, Bu. Ya, perbaiki itu T yang dimasukkan harus sudah Kelvin ya. Tapi yang 15.000-nya itu begitu, Bu, 15.000. Oke, sebentar. K-nya kan 0,2 kali 0,03 dibagi itu delta X-nya 0,03 berarti 0,02 jadinya ya, 0,2. 300 dibagi 0,02 dapatnya 15.000 ya. 15.000. Iya. Kemudian itu kan masih delta T. Delta T itu kan 15.000 T luar dikurangi T dalam. T luarnya berarti berapa tadi itu 300 ya. 300 dikurangi 15.000. Masih sangat tinggi ya. Oke, ini konteks soalnya termos es ya. Tidak apa-apa, ini sebatas contoh sih ya, nanti mungkin perlu diperbaiki daya apa namanya? Konstanta dari konduktivitas termalnya ya, bisa jadi tidak sebesar 300 itu. Kalau di contoh sebelumnya konstanta konduktivitas termal kan bukan konstanta konduktivitas termal 0,0 ya, masih sama W-nya dayanya rata-rata berapa? Berapa watt dari soal-soal yang ada? 400 watt. Apa yang kelirunya ya? Suhunya 27. Kemudian luasannya. Luasannya itu kan luas yang memang sangat apa tuh? Relatif 0,0330 cm. Luas ya standar sih ini ya. Coba ada yang salah hitung atau yang lainnya? K delta T dx berarti di sini K kali A K A, oke. Delta X, oke. Ini ke sini, ini dibagi ini. Ya sudah tidak ada masalah sih kalau secara angka, maksudnya secara proses pengerjaan matematisnya begini gitu kan. Cuman real dengan kenyataan atau tidak, nah ini ya. Berarti bisa jadi ada konstanta-konstanta yang kurang tepat. Ini nggak apa-apa, tetap diselesaikan saja. Yang penting proses atau cara mengerjakannya minimal teman-teman tahu, meskipun tidak real sesuai dengan fakta yang ada gitu ya. Baik, Bu. Berarti hasil akhirnya itu dalam satuan Kelvin ya? Iya, dari Kelvin ya, kalau mau di ke Celsiuskan juga boleh, tapi tetap Kelvin nggak apa-apa. Gitu ya. Baik, Bu. Ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi silahkan. Ada yang punya jawaban berbeda mungkin? Boleh ditunjukkan? Teman-teman yang lain bagaimana? Mauludin, Sefrina, Rifna. Oh ya, Bu, sedikit menginformasikan, Bu, tadi Sulistiani ya, izin ya? Oh iya, tadi sudah WA saya katanya ada acara ya. Iya, Bu, betul. Oke. Ayu, gimana Ayu? Tiflani punya jawaban, Tif? Belum, Ibu. Belum. Oke, silakan jika ada kendala boleh disampaikan ya. Ada yang bingung boleh. Pelan-pelan saja saya berusaha, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti gitu kan. Kalau perlu ya saya ulangi lagi ya, kalau teman-teman masih ingin dijelaskan ya saya ulangi lagi gitu kan. Kalau sudah jelas ya tidak perlu lama-lama juga gitu. Lanjut nomor berikutnya. Oke, kalau nomor 2 tidak ada masalah, boleh dimulai lanjut nomor 3. Untuk nomor 3 itu apakah sama tipe soalnya atau beda? Kita lihat di sini selembar baja.
tebalnya 1 mm. Memiliki atmosfer nitrogen di kedua sisinya pada suhu sekian. Dan diizinkan untuk mencapai kondisi difusi yang stabil. Koefisien difusinya dituliskan, ada ya. Fluksnya ada. Juga diketahui bahwa konsentrasi nitrogen dalam baja pada permukaan yang tekanannya tinggi sekian. Berapa jauh ke dalam? Berarti jaraknya ya. Dari sisi bertekanan tinggi ini, konsentrasinya turun menjadi ini. Ini konsentrasi ada perubahan. Asumsi ya profilnya konsentrasinya linear. Yang dicari kalau pertanyaannya berapa jauh ke dalam berarti menyangkut ketebalan. Ya. Mirip dengan soal nomor 2, contoh nomor 2 tadi. Bukan soal latihan tapi contoh nomor 2. Ya ini kan terkait difusi. Tapi Boleh. Bu, yang ya, kenapa? di soalnya itu selembar baja setebal 1,5 ya. mm. Itu ya, nah tebal seluruhnya. Nah dari tebal seluruhnya itu kan ada yang terdifusi. Pasti nggak mungkin jawabannya lebih dari 1,5 mm dong. Kalau tebalnya 1,5 berdifusi bisa jadi ke 0,5-nya, ke 0,7-nya, berdifusi sampai ke 1 mm-nya gitu loh. Paham nggak? Oh, jadi nggak melebihi dari bajanya ini ya? 1,5 harusnya ya. Karena kalau melebihi berarti ya lewat aja semacam saringan. Kan berapa jauh ke dalam lembaran. Kalau dari lembarannya 1,5. Harusnya kalau difusi itu ya nggak melewati, tetapi masih ada menembus seberapa kedalaman dari 1,5 total itu. Berapa yang bisa ditembus gitu. Tapi coba dulu aja dapat jawabannya berapa? Apa lebih besar dari 1,5 punya Muhammad? Belum, Bu. Oh, belum, oke. Ya, Sefrina mau bertanya apa? Saya ada jawaban lain, Bu, yang nomor 2. Oke, coba boleh ditunjukkan dulu nomor 2, saya stop share-nya. Silahkan. Saya kirim di grup aja, Bu. Oh, di grup, silahkan. Oke, ke saya sih belum masuk di WA grupnya. Oke, saya coba share jawaban Sefrina nomor 2 ya. Sudah muncul, teman-teman? Sudah, Ibu. Iya, Bu, sudah, Bu. Oke, kita lihat ya. Dari A-nya masih sentimeter ini ya. Yang X-nya sentimeter. Kalau A-nya kan sentimeter persegi kan luasnya. Berarti dari sentimeter persegi ini dibaginya ya 2 tingkat sentimeter persegi. Jadi dibagi 10.000. Dibagi 10 pangkat 4. Jadi 0,0030. 0 di belakang biasanya nggak dituliskan. Jadi 0,003 meter persegi. Begitu Sefrina. Aduh, berarti salah, Bu. Ya, salah di sininya. Tapi ke bawahnya kurang konsentrasi. Tidak apa-apa. Ini caranya sudah benar. Rumusnya sudah benar. Memasukkan tahap-tahapannya sudah benar. Hanya keliru saat konversi awal, otomatis ke bawahnya, ke belakangnya juga ya mengikuti tidak sesuai karena dari awal parameter yang dimasukkan tidak sesuai. Begitu ya, Chef? Tapi ya, kalau dilihat memang ini lebih rasional gitu kan, lebih masuk akal gitu. Tapi tidak apa-apa ya, itu berarti sudah menunjukkan ya suatu bentuk ya pemahaman apa yang Sefrina tuliskan tersebut. Tinggal luasnya saja itu sentimeter persegi, otomatis dibaginya juga 10 pangkat 2 kuadrat, jadi 10 pangkat 4. Oke, terima kasih Sefrina. Jawabannya tulisannya sudah bagus, rapih, bisa dibaca dengan sangat mudah gitu ya. Oke, yang punya jawaban lain lagi boleh. Yang sudah selesai nomor 3 juga boleh, silahkan. Santai saja, saya beri waktu, saya tunggu maksudnya.
Ayo, siapa yang sudah dapat? Satu soal lagi yang terakhir. Jadi yang tidak hadir itu Sulis dan Nabila ya? Yang Tadi hadir sempat masuk sih Bu Oh, Nabila, cuman keluar iya. masuk gitu. Siapa yang sudah punya jawaban nomor 3? Belum Bu, dikit lagi. Oke, silahkan.
Baik Bu, alhamdulillah udah ketemu Bu. Saya share ya Bu. Oke. Ya, silakan. Sudah terlihat jawabannya? Proses ya, sudah terlihat. Silakan sambil dijelaskan. Baik. Yang pertama kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui pada soalnya. Jadi yang diketahui pada soalnya itu selembar baja setebal 1,5 mm, yaitu X2-nya yang bisa kita tulis 1,5 berarti menjadi 0,0015 meter. Itu loh Pak satuannya Bu, meter. Oke. Lalu selanjutnya suhunya yaitu T-nya 1200 Celcius sama dengan 1473 Kelvin. Lalu selanjutnya ada koefisien difusi yaitu adalah sebesar 6 dikali 10 pangkat min 11 meter persegi per second. Lalu flux difusinya sebesar 1,2 dikali 10 pangkat min 7. Selanjutnya ada permukaan bertekanan tinggi adalah yaitu C2-nya sebesar 4 kg per meter kubik. Lalu C1-nya bertekanan tinggi itu konsentrasinya turun menjadi 2 kg, yaitu C1-nya 2 kg per meter kubik. Jadi yang ditanya adalah kedalaman berapa jauh kedalaman lembarannya, yaitu yang kita cari X1-nya. Sama seperti contoh soal yang nomor persamaannya yaitu sama dengan min D do C per do X. Selanjutnya kita cari terlebih dahulu do C per do X-nya. Karena selisihnya sangat besar, jadi kita menggunakan delta C per delta X sama dengan 4 dikurang 2, yang tadi itu C2 kurang C1, 4 dikurang 2 per 0,0015 dikurang X1-nya yang kita cari. Selanjutnya kita masuk ke persamaan yang tadi, yaitu J sama dengan min D delta C per delta X. J-nya diketahui sudah diketahui tadi 1,2 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan min D-nya abaikan, jadi D-nya 6 dikali 10 pangkat min 11 dikali 2 per 0,0015 dikurang X1-nya. Didapatkan hasilnya 0,2 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 2 per 0,0015 dikurang X1. Melalui perhitungan tersebut, kita mendapatkan bahwa 2 per 0,2 dikali 10 pangkat 4 gitu. Nah, ini melanjut 0,0015 dikurang X1 dikurang 10 sama dengan 10 pangkat min 3. Ya, jadi X1-nya 0,0015 dikurang 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 itu adalah 0,001. Jadi kedalamannya yaitu 0,0005 meter. Oke, kalau diubah ke milimeter berarti berapa jadinya? M, DM, cm dibagi 1000 ya, berarti 0,5 mili ya? Dikali Bu, dikali 1000. Iya, dikali 1000, maaf. Dikali 1000. Berarti 0,5 mili ya? Iya Bu, kurang lebih segitu. Betul ya? Betul. Jadi itu kan masih dalam meter, 0,0005 meter dikali 1000 berarti geser 3 angka, maka jadi 0,5 milimeter. Nah, ketebalan asalnya si baja tadi 1,5.
kemudian terdifusi, ada yang difusi masuk ke dalam, yaitu setebal atau sejauh 0,5 mm. Ini maksudnya saya bandingkan ke mili lagi, ya biar enak ngebandingin dengan tebal asalnya, kan tebal asalnya tadi 1,5 mili gitu ya. Oke, secara perhitungan saya lihat sih sudah benar ya, dan jawaban akhirnya pun masuk akal gitu kan dengan angka yang tersedia ini. Tadi tebalnya sekian, terus mengalami difusi sampai akhirnya ketebalannya sejauh 0,5 mm atau dalam meter juga ya, ini tidak masalah. Nah, teman-teman kalau misalkan takut bingung, ini ada pengurangan, ada pindah ruas, kali silang. Kalau mau dicari delta X-nya dulu aja nggak apa-apa. Setelah delta X-nya ketemu, baru nanti jadi 2 tahap. Tahap pertama mencari delta X, tahap kedua baru mencari X1. Yaitu kan delta X yaitu sama dengan X2 dikurangi X1. Boleh kayak gitu juga, sehingga X1-nya tetap ujung-ujungnya yang dicari. Jelas nggak jawaban yang sudah di-share sama Muhammad, teman-teman yang lain? Mauludin, Rifna, Ayu, Tiflani, Sefrina? Jelas, Bu. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ada yang kurang jelas, ada yang masih bingung, boleh diceritakan. Nanti seperti biasa Muhammad share juga jawabannya di WA ya, biar teman-temannya bisa melihat juga. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tahapan yang mana yang kira-kira kurang jelas? Kalau masalah rumus, sebetulnya rumus sama seperti contoh 2 di contoh soal yang tadi saya bahas di awal. Kalau masalah mengerjakan, takut bingung ya, pecah menjadi 2 tahap. Tahap pertama cari delta X, setelah ketemu delta X, cari X1-nya. Jadi di sini apa ya, matematikanya itu harus hati-hati, harus lebih teliti gitu. Masalah kali silangnya, karena angka-angkanya ya bisa saya katakan ya cukup bervariasi gitu kan. Ada bentuk desimal, ada bentuk 10 pangkat, dan satuan di awal hati-hati juga dikonversi dalam bentuk satuan yang seragam, mau ke SI semua atau menyesuaikan dengan satuan yang lainnya, yang penting sama gitu. Jelas teman-teman? Terima kasih ya Muhammad sudah menjawab dengan sangat baik. Iya, Bu, sama-sama. Halo, yang lain ada? Ya, Ibu. Halo? Ada nggak nih? Jangan-jangan internet saya gangguan. Ada, Bu. Ngejet lag nggak? Kedengeran nggak ya suara saya? Kedengeran, Bu. Kedengaran, Bu. Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Ibu. Dengar, Bu. Halo Muhammad, suara saya terdengar nggak? Dengar, Bu. Bu. Halo? Halo, Bu. Halo, Bu. Wah, Ibu yang nggak dengar suara kami. nggak keterima berarti. Ibunya yang nggak dengar kita. Iya, Bu. Bu Nenden. Sinyal ya, Bu Bu. Nenden. Sinyalnya Coba Bu Nenden. lambaikan tangan deh. Halo? Halo, Bu. Iya, Ibu, suara Ibu kedengeran di kami. Oh, suara saya tidak terdengar. Oh, terdengar. Oke. Khawatirnya tidak terdengar karena dari gambar kan nggak kelihatan gitu kan. Takutnya saya bicara sendiri. Biasanya kalau internetnya tidak stabil, meskipun teman-teman ngebuka kamera, di saya ketutup, nggak kelihatan. Biasanya begitu kalau jaringan tidak stabil dan tidak ada sahutan juga. Jadi khawatir saya bicara sendiri. Oke, kalau sudah terdengar, alhamdulillah ya. Oke, teman-teman, mangga ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab dengan benar ya. Hanya 3 soal, sudah pukul 15:12. Ya kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin cukup saja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di WA grup juga, atau teman-teman mau mencerna dulu dengan lebih hati-hati silahkan ya. Oke, untuk pertemuan termodinamika hari ini mungkin dicukupkan dulu ya. Kalau ada sahutan coba dibuka kameranya dong biar saya merasa ada gitu teman-teman itu. Ya, Bu, tunggu dulu, Bu. Saya Oke. Oh ya, Bu, pakai itu. Saya dokumentasi juga ya, Bu ya. Oke, mangga dokumentasi apa mau diambil gambarnya kita semua nih? Ya, boleh. Itu kan cantik-cantik kelihatan Sefrina, Tiflani gitu kan. Nggak perlu bersembunyi di balik layar, nggak apa-apa. Jadi ya setidaknya saya tahu ada teman-teman itu gitu. Khawatirnya saya bicara dengan layar aja.
Surifna ada ya, Mauludin juga ada, Ayu ada, Muhammad juga ada. Ayu belum kelihatan sih gambar. Ya sudah, saya ambil gambarnya ya. Senyum dong, semangat teman-teman. Semangat. Semangat dong, harus ya. Oke. Ya, ya sudah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dengan sangat baik dari awal sampai akhir. Ini termodinamika, nanti berarti soal sudah terbahas semuanya. Minggu berikutnya materi yang baru lagi ya. Oke, akhirul kalam. Kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, kalau mau ada yang disampaikan silahkan, ataupun nanti di WA Group juga boleh ya. Sekali lagi akhirul kalam, saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.